Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah sampai membahas tentang niat ya. Saat kita berzikir, kita ingin agar niat itu bisa melengkapi apa yang barangkali kita lewatkan dalam hari-hari kita karena kelalaian kita. Kita jadikan zikir itu juga sebagai wasilah agar kita terhindar dari murka Allah, agar kita juga bisa meminta kepada Allah kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Nah, sekarang hal yang juga kita lakukan di pagi hari, masa-masa tafakkur ini ya nak. Itulah kadang-kadang kita mikir seperti ini kapan gitu ya nak. Ibu-ibu, anak-anak sekolah masuk jam 7 ya nak. Jago subuh kalau ibu-ibu dulu dulu. Jarangan ayah, jarangan nasi dulu ya nak. Itu dulu kerja. Gilo aku baca zikir ke Ustaz. Nah itulah makanya Imam Ghazali juga ketika sudah tua beliau kan uzlah. Ada waktu beliau seperti itu. Dan juga kalaupun orang sibuk, kalau dalam Ihya kata Imam Ghazali kerja itu sampai zuhur saja. Babul Kasab dalam Ihya Ulumuddin kata Imam Ghazali kerja itu sampai zuhur, pulang zuhur fokus ibadah, itu kata beliau. Wallahu alam gimana UMR orang dulu enak. Kalau sekarang susah diwujudkan. Mungkin keberkahan waktu itu kurang. Ini masalah, ada waktu kosong, amalkan ini. Apalagi yang dilakukan di pagi hari? Wa ta'zimu alla tashtaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Wa ta'zim. Ya, kita berazam. Apa azam kita? Apa keinginan kita? Pasang niat kita? Alla tashtaghila, bahwa engkau tidak sibuk fi jami'i naharika, pada seluruh siang engkau, illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali dengan menaati Allah Ta'ala, wa taqsidu fi qalbika ta'ati, dan engkau maksudkan di dalam hati engkau niatkan di dalam hati engkau taat, allati taqdiru 'alaiha, yang engkau mampu. Ya Allah, aku ingin hariku ini penuh dengan ketaatan padamu. Ya Allah, aku bermaksud di dalam hatiku untuk menaatimu sebisa aku. Allati taqdiru 'alaiha. Maksudnya apa? Yang sunnah-sunnah juga kita lakukan sebisanya. Kita niatkan saja dulu apakah nanti kita lakukan atau tidak. Karena kalau kita berniat satu dapat pahala satu. Wa takhtaru afdalaha, dan engkau pilih yang paling afdal. Ada beberapa kemungkinan amal yang barangkali bisa kita lakukan dalam hari itu, maka kita pilih yang paling afdal. Wa tata'ammalu tahyi'ata asbabiha litashtagila biha, dan engkau juga tata'ammal, engkau berharap tahyi'ata asbabiha, menyiapkan sebab-sebabnya. Kalau hari itu kita berniat sedekah, maka kita siapkan uangnya. Kalau hari itu misalkan kita berniat mau sholat duha di lapangan, maka kita bawa misalkan alas tempat kita sholat. Itu contoh saja. Pokoknya sebab-sebab yang bisa membuat kita beramal hari itu kita siapkan. Litashtagila biha, agar engkau bisa bersibuk-sibuk dengannya, dengan mempersiapkan ibadah yang akan dilakukan pada hari itu. Wala tada' angkat tafakkura fi qurbil ajali, dan jangan sampai engkau tinggalkan tafakkur. Jangan engkau tinggalkan tafakkur, berpikir. Apa yang kita pikirkan? Fi qurbil ajali, tentang dekatnya ajal, wa hululil mauti al-qati'i, dan sampainya datangnya kematian yang pasti. Lil amali, bagi cita-cita. Mati itu membunuh semua cita-cita. Jadi kita berpikir ya, bahwasanya kematian juga akan datang. Wa khurujil amri anil ikhtiyari, dan keluarnya perkara dari usaha. Maksudnya apa? Tidak ada lagi upaya kita kalau sudah datang kematian. Wa husulil hasrati wan nadamati, dan munculnya penyesalan dan penyesalan. Hasrah, penyesalan, nadamah juga seperti itu. Ya, penyesalan bitulil ightirari, dengan panjangnya masa tertipu. Tul ightirar, ketertipuan. Panjang masa ketertipuan kita. Wal yakun min tasbihatika wa adhkarika ashru kalimatin, dan hendaklah dari tasbih dan zikir engkau itu ada 10 kata-kata. Ada 10 kalimat. Ya, di bagian zikir kita itu mesti ada kalimat-kalimat ini. Apa saja itu? Ihdahunna, salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan lafaz zikir ini disunahkan lebih kuat setelah subuh. Setelah subuh dan juga setelah maghrib ya. Jadi setelah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kita bacain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Al-malikul haqqul mubin. Yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang keempat, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, al-khamisah, subuhun quddusun rabbul malaikati war ruhi. Yang keenam, as-sadisah, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi. As-sabi'ah yang ketujuh, astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwa al-hayyal qayyum. Ini cara bacanya ada dua versi. Tapi kalau misalkan kita mau naat dan al-hayy dan al-qayyum itu kepada Allah, maka bacanya al-hayyal qayyum. Atau bisa juga al-hayyul qayyum kalau misalkan kita bawa kepada huwa. Ya, kita anggap huwa. Wa as'aluhu taubata wal maghfirata. Yang kedelapan, ats-tsaminah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kesembilan, at-tasi'ah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Al-ashirah yang ke-10, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, ini zikir pagi versi Imam Ghazali. Ini zikir pagi versi Imam Ghazali ya. Kalau zikir pagi versi Hasan Al-Banna juga ada ya. Al-Ma'surat yang Hasan Al-Banna juga ada. Al-Ma'surat versi Yazid Jawas juga ada. Ini Al-Ma'surat versi Imam Ghazali. Ada juga Al-Ma'surat versi Imam Nawawi. Jadi ulama itu nyusun-nyusun zikir. Istilahnya para ulama itu punya wirid. Punya zikir yang mereka rutinkan setiap pagi, setiap sore, ataupun sebelum tidur. Nah, ini contoh salah satu pilihan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tukarrir kulla wahidatin min hadhil kalimati imma mi'ata marratin aw sab'ina marratin ya aw sab'ina marratan aw 'ashara marratin. Ya, engkau ulang setiap masing-masing dari kalimat-kalimat ini yang 10 ini imma mi'ata marrah, boleh 100 kali, atau sab'ina marrah, atau boleh 70 kali, atau 10 marrat, atau 10 kali. Nah, karena uzkurullaha dzikran katsira, sebutlah Allah dengan sebutan yang banyak. Sekarang ketika ditanya menyebut Allah dengan cara sebutan yang banyak itu berapa kali? Nah, kalau kata Imam Ghazali, minimal banyak itu berapa? 10. Nih, wa huwa aqalluhu. 10 itu yang paling simpel, paling sedikit 10. Liyakunal majmu'a mi'atan, agar totalnya tetap jadi 100. Agar total zikir yang kita baca tetap jadi 100. Ada 10 zikir, kalau kita baca masing-masingnya 100 kali, maka totalnya jadi 1000 zikir. Kalau kita baca masing-masingnya 70 kali, berarti totalnya jadi 700 zikir. Kalau kita baca masing-masingnya 10 kali, maka totalnya menjadi 100 zikir. Walazim hadhil awrada, dan rutinkanlah wirid ini. Ada zikir, ada wirid. Zikir ketika kita rutinkan, dia menjadi wirid. Zikir kalau dirutinkan, maka dia menjadi wirid. Dan istilah wirid itu juga bisa dipakai untuk semua kegiatan baik yang kita lakukan secara teratur. Makanya orang kalau di kampung nyebutnya wirid pengajian. Wirid pengajian. Kenapa? Karena memang rutin. Misalkan setiap Rabu, setiap Senin. Yang bilang bid'ah pula ya. Nah, kenapa harus Senin ngajinya, Ustaz? Kenapa enggak Selasa? Apa khususkan hari? Enggak bisa seperti itu. Hah? Enggak perlu dalil ya. Nah. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi. Maka jangan kamu ngobrol, tatakallam, jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Jangan ngobrol.
Sebelum terbit matahari jangan ngobrol. Ya, dan juga pahala hadir majelis ilmu itu besar juga ya. Ini zikir saja besar. Termasuk tafakur. Tafakur itu bisa tafakur sendiri, bisa tafakur dibantu oleh orang lain. Ya, nah, itu salah satunya mendengarkan kajian setelah subuh itu juga bagus. Jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Fafil khabari, maka di dalam sebuah hadis, inna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin. Sesungguhnya perbuatan ini, zikir di pagi hari di masjid menjelang matahari terbit itu lebih baik daripada memerdekakan 8 budak min waladi Ismail, dari anak keturunan Ismail, ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, atas nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merdekakan budak 8 orang dari anak keturunan Nabi Ismail. Itu lebih baik kita berzikir seperti yang kita sebutkan tadi. A'nil istighal bidzikri. Yang saya maksud lebih baik daripada memerdekakan 8 budak ini apa? Istighal bidzikri, bersibuk-sibuk dengan zikir sampai terbit matahari, ila tulu'i syamsi min ghairi an yatakhallalahu kalamun, tanpa min ghairi, tanpa an yatakhallalahu, disela atau diputus zikir tadi, kalamun, oleh pembicaraan. Wallahu taala a'lam. Itulah kajian kita sore hari ini tentang apa yang kita lakukan sebelum sholat subuh dan juga menjelang terbit matahari. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan bahas adab-adab perkara-perkara antara terbit matahari sampai zuhur. Ya, ini metode Imam Ghazali seperti itu. Apa metode Imam Ghazali? Hari manusia itu dibagi berdasarkan waktu sholat. Hari manusia dibagi berdasarkan waktu sholat. Dari subuh ke zuhur waktunya panjang. Ini insya Allah kita tidak akan berbuat maksiat. Kenapa? Karena antara satu salat dengan salat yang lain ini kita disibukkan dengan mencari nafkah. Dan mencari nafkah itu hukumnya wajib. Dari salat zuhur ke salat asar ini juga berpotensi maksiat. Berpotensi maksiat nih, zuhur sampai asar. Makanya kita dari salat zuhur itu berazam kepada Allah agar menjelang asar kita tidak berbuat maksiat. Asar ke maghrib juga seperti itu. Maghrib ke isya juga seperti itu. Isya ke subuh tidur. Setelah isya makruh ngobrol. Ya, setelah isya makruh ngobrol. Malam ini banyak setan berkeliaran, setan-setan yang berambut, ya. Setan-setan alas, musang-musang yang curi ayam orang juga banyak. Yang pandai buka pintu kandang, ya, ini bukan musang yang tidak pandai buka pintu kandang, yang pandai buka pintu kandang juga banyak dahulu. Ya. Ini wallahu alam. Nah, itu tentang kebiasaan pagi. Insyaallah besok kita bahas adab-adab setelah terbit matahari sampai zawal, sampai tergelincir matahari. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.